Ziwan, mau pergi kemana? Akhirnya sadar, statusmu sebagai anjing terlantar. Ada apa? Kalau tidak ada urusan, minggir. Masih bilang, mau menyelesaikan karya terakhirmu. Omong kosong besar sekali. Lebih baik serahkan priamu dan naskahmu. Semuanya kepadaku. Dengan kemampuanmu, yang bahkan sudah potong batu bermata, tidak bisa bedakan, pantas dapatkan desainku. Siapa yang kau sebut si imut? Mau berantem? Gudang es minus 20 derajat. Dingin? Maaf, Nona Shen, aku tidak sengaja. Maaf, Nona Shen. Ini dibeli adikku dari Perancis dengan harga tinggi. Sudahlah, Kak. Masih ada 1 botol di gudang es. Aku akan ambil. Ting Chuan, aku akan segera kembali. Ziman, kamu pelakor. Guting Juan, mengapa adikku belum pulang? Aku juga penasaran. Sudah lama sekali. Seharusnya dia sudah pulang. Hah? Guting Juan, kamu mau kemana? Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Apakah kamu ada di dalam? Ting Chuan. Ting Chuan, apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Dingin sekali. Aku pikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Wan Wan. Ting Chuan. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku akan selamatkan Wan Wan dulu. Dia sudah hampir tidak bisa bertahan. Ternyata Wan Wan yang ada di mulut dan hatimu adalah Luwanyi. Di mana Guting Chuan? Adikku hampir mati kedinginan. Dia tidak peduli sama sekali bersama dengannya. Lebih baik memelihara anjing. Sudahlah, kalau dia sibuk jangan datang. Kami juga bisa merawat Ziwan. Ayah, aku ingin bercerai dengan Guting Chuan. Ziwan, kamu gila. Perhiasan keluarga Shen kita. Setengah bergantung, Gu. Jika kamu cerai sekarang, bagaimana dengan perusahaan? Ayah, tapi Guting Chuan, dia sama sekali tidak mencintaiku. Ia mencintai Luwanyi. Ziwan, dengan status kita, apakah mencintai siapa itu penting? Kamu sudah dewasa. Jangan bertingkah. Ziwan, sekarang pulihkan dulu kesehatanmu. Masalah Guting Chuan kita bicarakan nanti. Kamu mau apa di saat seperti ini?
Kalian tidak mengizinkanku bercerai dengan Guting Cuan. Aku mencarinya. Boleh kan? Guting Cuan, sebaiknya tebakanku salah. Sakit jiwa, jalan, tidak lihat jalan. Orang gila ya? Cepat pergi, perempuan ini kayaknya orang gila. Ayo pergi. Dibuat oleh Luanyi dengan pecahan botol minuman keras. Ting Cuan, aku sudah jauh lebih baik. Peluk aku. Jaga baik-baik lukamu. Ting Cuan, lihat tanganku. Apakah ini akan meninggalkan bekas luka? Jangan khawatir, biarkan dokter menanganinya. Dia akan ada bekas luka. Ting Cuan, kamu sangat baik. Omong-omong, bagaimana kabar Kaziwan? Setelah itu, kamu meninggalkannya sendirian di sana. Apakah dia tidak marah? Ini salahku. Aku juga terkunci di dalam, membuatmu sulit. Lukamu jauh lebih parah darinya. Dia pasti bisa memahaminya. Jika kamu tidak tenang, aku akan mencari waktu untuk menengoknya lagi. Ting Cuan, kamu sangat baik. Kaziwan yang penting, atau aku yang penting? Apakah aku yang paling penting? Ya, kamu yang paling penting. Pulihkan dulu tubuhmu. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang tidak penting itu. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang tidak penting itu. Apa yang kamu lakukan di luar? Mengapa tidak kembali ke ruang perawatan? Mungkinkah itu Kaziwan? Apakah dia datang untuk menengokku? Kamu tidak perlu pedulikan dia. Istirahatlah dulu dengan baik. Ayo pergi. Guting Cuan, apakah kamu mencintaiku atau mencintai Luanyi? Shen Ziwan. Shen Ziwan. Ting Cuan, apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Aku antar kamu kembali ke kamar. Benarkah bukan Wan-Wan? Aku merasa melihatnya. Ting Cuan, apakah kamu datang untuk menjemputku? Naiklah. Halo, Wan-Wan kenapa? Jangan menangis. Ceritakan pelan-pelan. Wan-Wan, aku segera sampai. Tunggu aku. Kamu mau kemana? Bukankah kamu mengantarku pulang? Turun. Ting Cuan, Aku panggilkan taksi untukmu. Tidak bisakah? apa yang kamu bicarakan? Ini daerah pinggiran kota, pasti tidak akan ada taksi yang datang ke sini. Sudahlah. Asistenku akan segera menjemputmu. Sekarang bisa turun, bukan? Wan-Wan di sana sangat mendesak. Tidak bisakah kamu mengerti sedikit? Guting Cuan, Luanyi adalah harta kesayanganmu. Lalu aku ini apa? Kebaikanmu padaku? Berarti apa? Apakah semuanya hanya hiburan saat kamu bosan? Hujan semakin deras. Asisten Ting Cuan, kenapa belum datang juga? Tidak bisa menunggu lagi. Ponsel dan tas ransel, semuanya ada di dalam mobil.
Wan jangan menangis. Mungkin sekeringnya putus. Tunggu aku. Aku akan menemuimu. Ting Chuan, aku demam. Bisakah kamu menemaniku? Pergilah ke rumah sakit sendiri. Aku bisa memanggilkan 120 untukmu juga. Ting Chuan. Jangan tinggalkan aku. Aku akan menyelamatkan Wan dulu. Dia hampir tidak bisa bertahan. Ternyata Wan yang kamu sebut dan di hatimu adalah Luanyi. Aku harus sadar, Ting Chuan. Dia mungkin benar-benar tidak mencintaiku. Kamu adalah... Sebenarnya, apa yang kamu inginkan dari Ting Chuan? Nona muda. Ziwan, bagaimana perasaanmu? Ting Chuan, bukan pergi menjemputmu. Itu Luanyi. Luanyi lah yang memanggilnya pergi. Apa? Ting Chuan si bocah ini? Aku benar-benar ingin membunuhnya. Kakak. Masih ada orang luar di sini. Suruh dokter datang memeriksa. Jangan sampai ada bekas penyakit. Untungnya Tuan Si, antar adikku. Kalau tidak, Ziwan pasti celaka. Tidak usah berterima kasih. Lagi pula aku datang ke Jiangchen kali ini adalah untuk mengundang Nona Shen. Untuk aku. Terkenal sejak muda, desainer perhiasan nomor 1. Nama Nona Shen. Mana mungkin aku tidak tahu. Aku datang kali ini adalah untuk mengundang Nona Shen untuk bergabung dengan perusahaan kami sebagai kepala desainer. Tuan Si, pertama-tama, terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi aku adalah istri Ting Chuan. Saat ini, juga belum berencana meninggalkan grup Gu. Benar juga. Lagi pula, Ziwan masih putri keluarga Shen. Tidak harus bekerja juga. Terima kasih atas undangan Tuan Si. Nona Shen, jangan khawatir. Aku jamin, gajinya 10 kali lipat dari gaji Nona di grup Gu. Tuan Si, hal terpenting bagi Ziwan sekarang adalah merawat tubuhnya dengan baik. Masalah pekerjaan, bicarakan nanti saja. Aku yang kurang sopan. Terima kasih Tuan Si telah mengantar Ziwan kami pulang. Lain waktu, aku akan datang. Terima kasih. Hanya saja sekarang... Karena Nona Shen tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Kepala rumah tangga, antarkan Tuan Si keluar. Nona, ini ponsel yang baru saja dikirimkan tuanku. Katanya kamu menjatuhkannya di mobil. Ting Chuan, kamu baik sekali. Hari ini dalam perjalanan pulang, aku bertemu beberapa orang itu. Sangat menakutkan. Jika kamu tidak datang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah aku sudah datang? Tenang saja. Aku akan selalu melindungimu. Ting Chuan, kamu meninggalkan Kak Ziwan sendirian di sana, lalu mencariku. Apakah dia akan marah? Kalau begitu, aku akan meminta maaf padanya. Tidak. Dia kan bukan orang cacat. Lagi pula, aku sudah suruh asisten jemput dia. Tidak perlu terlalu manja. Kakak Ting Chuan, kamu baik sekali. Oh ya, aku lihat. Kak Ziwan sedang mengerjakan desain perhiasan baru. Aku melihat desainnya sebelumnya. Sangat bagus. Bolehkah desain sketsanya itu diberikan padaku untuk dilihat? Aku ingat dia menyimpannya di studio. Aku berikan kuncinya padamu. Ambil apa saja yang kamu inginkan. Benarkah? Tapi kalau aku masuk sendiri ke studio Kak Ziwan, apakah dia akan marah? Ada aku. Berani dia marah padaku. Ambil apa saja yang kamu suka. Kakak Ting Chuan, kamu baik sekali. Luanyi,
Kamu sengaja mengirim video ini padaku. Apakah ini menantangku? Guting Cuan bajingan itu. Aku akan mematahkan kakinya. Kakak, jangan pergi. Ziwan, Guting Chuan sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih membelanya. Ziheng, tenang dulu. Pesanan perhiasan dari grupku memang 30% keuntungan perusahaan kita. Kalau sekarang kita bertengkar, bagaimana dengan perusahaan? Ayah, uang, semuanya uang. Apakah uang lebih penting daripada Ziwan? Bagaimana mungkin uang tidak penting? Kalau tidak ada uang, bisakah kau seperti sekarang ini? Berada di posisi tinggi, menjadi putra besar keluarga Shen? Kalau tidak ada uang, bagaimana adikmu bisa belajar desain perhiasan? Ayah. Ayah, kita sudah setuju. Asalkan menemukan pemasok baru, kita akan bercerai. Ting Chuan, lihat ini. Aku ambil dari studio Kak Ziwan. Benar-benar cantik sekali. Pantas saja Kak Ziwan menyimpannya di dalam kotak. Aku susah payah mendapatkannya. Luanyi, kamu buka kotak tempat aku menyimpan cincin. Berdasarkan apa kamu mengutak-atik barangku? Kau tidak tahukah? Ini namanya mencuri. Ziwan, kenapa sih? Sakit, tahu. Shen Ziwan, kau salah minum obat ya? Gila apa? Ting Chuan, kau tahu, aku paling benci orang lain. Masuk studionya, dan kau mau biarkan Luanyi masuk dan ngobrak-abrik. Kau tidak tahukah? Cincin ini adalah... Sudahlah, di kotak perhiasanmu ada begitu banyak cincin. Kenapa sih pelit amat? Kalau kau suka, buat lagi saja. Wan suka, berikan saja padanya. Luanyi lagi, Guting Chuan. Kau, sekali, dua kali, terus-menerus menguji batas kesabaranku. Apa kau yakin aku tidak akan pernah pergi? Kita sudah menikah? Apa perlu menyisipkan satu orang lagi di kehidupan kita berdua? Orang asing. Wan bukan orang asing. Guting Chuan, buatlah pilihan. Di rumah ini, ada dia, tidak ada aku. Ada aku, tidak ada dia. Ting Chuan. Wan dan aku tumbuh besar bersama. Kamu adalah istri sahku. Apa yang perlu diperebutkan? Ting Chuan, jangan bertengkar dengan kakak Ziwan karena aku. Ini semua salahku. Aku akan minta maaf padanya. Kakak Ziwan, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menyentuh barang-barangmu. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku ya. Luanyi, lepaskan. Kakak Ziwan, ini semua salahku. Maafkan aku. Aku suruh kau lepaskan. Aku suruh kau lepaskan. Wan Kakak Ziwan, apa yang kau lakukan? Mengapa kau mendorongku? Shen Ziwan, kenapa kau terus menyusahkannya? Apa dia belum cukup? Menghormatimu tidak bisakah kau lebih dewasa? Ting Chuan, jangan bertengkar dengan kakak Ziwan karena aku. Betapa bodohnya kau, Shen Ziwan. Jika kau masih menyusahkan Wan, keluarlah dari keluargaku. Guting Chuan, aku sudah muak. Ayo kita bercerai. Ting Chuan, kakak Ziwan marah. Cepatlah kau temui dan tenangkan dia. Tidak usah, dia tidak berani. Ting Chuan, bagaimana jika kakak Ziwan benar-benar bercerai denganmu? Dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia bercerai denganku? Apalagi keluargaku masih memegang pesanan Shen Group. Shenzhen juga tidak akan setuju. Dia bercerai denganku. Abaikan saja dia. Baik, aku dengar kata-katamu. Apa yang terjadi dengan Shen Ziwan hari ini? Sebelumnya tidak pernah. Dia bertingkah seperti... Kak Ziwan, mau pergi kemana nih? Akhirnya sadar. Statusmu sekarang apa ya? Ada yang bilang enggak, kalau kebiasaanmu selalu cari gara-gara ini. Bukan cuma kekanak-kanakan, tapi juga bodoh. Sebenarnya kamu udah harusnya pergi. Kalau bukan karena keluarga Shen, mana mungkin kamu bisa dekat dengan Ting Chuan? Tapi yang dia cintai selalu aku. Dia mencintaimu pun, kan karena keluarga Shen, makanya dia menikahiku. Di hatinya, kamu juga cuma segitu. Kalau berani, Dan suruh Guting Chuan sendiri yang usir aku. jangan cuma bisa menggonggong di sini. Apa katamu? Aku akan...
Aku ini putri keluarga Shen. Mukul ya mukul aja. Perlu pilih waktu? Kalau berani, aduin aja ke Guting Chuan. Lapor. Luanyi, aku beritahu kamu, jangan asal lompat-lompat di depanku. Nanti, aku tidak akan baik-baik saja denganmu. Cili api, naskah akhir sudah selesai. Setelah pameran desain api, aku bisa pergi dari sini. Aku mengundurkan diri. Bisa pergi. Guting Chuan dan Luanyi, jauhi pasangan aneh itu. Shen Ziwan, mengapa kamu memukul Wan Wan? Ting Chuan, aku hanya menasihati. Kak Ziwan jangan gegabah. Dia langsung memukulku. Sakit sekali. Ya, aku yang memukul. Mau apa? Begitukah cara keluarga Shen benar? Tidak punya tata krama sama sekali. Hari ini, kamu harus minta maaf kepada Wan Wan. Ting Chuan, sudahlah. Kak Ziwan sedang kesal. Asalkan kemarahannya reda, aku rela menerima apapun. Luanyi, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Aku. Shen Ziwan, minta maaf kepada Wan Wan. Guting Chuan, atas dasar apa aku harus minta maaf? Aku memukul wanita yang merusak rumah tanggaku. Aku salah di mana? Ting Chuan, Kak Ziwan, kenapa dia memfitnahku seperti ini? Kamu tanya salah di mana? Putri keluarga Shen yang terhormat. Memukul orang tanpa alasan. Seperti perempuan kasar. Apakah kamu tidak punya tata krama? Guting Chuan, kamu berselingkuh. Dia mencampuri. Sekarang malah bilang aku tidak punya tata krama. Siapa sebenarnya yang tidak punya tata krama? Ataukah tata krama kalian adalah tidak tahu malu? Kamu. Kamu. Pukul saja. Kau berani pukul aku? Aku ingin lihat. Bagaimana kamu menjelaskannya pada keluarga Shen? Guting Chuan, kamu memukulku? Kamu memukulku? Demi dia. Aku. Ting Chuan, wajahku sangat sakit. Shen Ziwan, bagaimanapun juga, kamu memukul Wan Wan itu salah. Tidakkah kamu dan Wan Wan bisa hidup damai? Kamu meminta istri sahmu dan kekasihmu untuk hidup damai. Apa kepalamu terjepit pintu? Shen Ziwan, jaga mulutmu. Dia hanya adikku. Bisakah kamu? Jangan terus-terusan mempermasalahkannya. Di hatiku, kalian berdua sama saja. Istri sahmu dan wanita pilihanmu, perlakuan yang sama. Haruskah aku bersyukur sampai menangis? Shen Ziwan, kalau kamu terus membuat ulah, jangan tinggal di perusahaanku lagi. Kalau bukan karena Wan Wan menyukai desainmu, aku tidak akan mempekerjakanmu. Luanyi lagi. Guting Chuan, kamu benar. Aku seharusnya tidak memukulnya. Aku harusnya memukulmu. Tuan Si? Tidak. Hanya sedikit flu. Tidak menangis. Aku mengerti. Guting Chuan, aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak mau. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Siapkan sebuah perhiasan, lalu serahkan padaku. Ambil kristal dan permata dari gudang perhiasan. Pergilah. Setelah memukulnya, dia tidak pernah pulang ke rumah. Kali ini benar-benar marah. Hari itu memang seharusnya tidak aku lakukan. Tapi dia memukul Wan Wan. Tidak boleh. Aku harus memberitahunya siapa yang menjadi kepala keluarga di sini. Desain baru. Sangat bagus. Lebih baik dari yang sebelumnya. Yang terlihat bagus tapi tidak berguna. Tuanku terlalu memuji. Wan Wan, setelah konferensi pers selesai,
pulang bersamaku. Pulang ke rumah yang mana? Bukankah kau menyuruhku pergi? Aku tidak akan kembali. Wan Wan, Ting Chuan, lihat anting-anting ini. Apakah aku terlihat sangat cantik memakainya? Sepasang anting zamrud ini 2.300.000. Setelah konferensi pers selesai, jangan lupa bayar ke kakakku. masih marah padaku. Aku benar-benar telah memanjakannya. Atau ini dia yang cemburu padaku untuk menarik perhatianku. Seri api. Wakil lalu 10 tahun. Untuk orang yang sangat aku cintai, aku menciptakan ini. Ini khusus saya pesan dari Italia. Suka? Suka. Ruby ini 3 tahun lalu dilelang, hasilkan lebih dari 80 juta. Sejak itu tidak pernah muncul lagi. Dari mana kamu mendapatkannya? Selama Wan-Wanku suka, betapapun sulitnya, aku bisa mendapatkannya. Ting Chuan, aku mencintaimu. Kekasih hatiku. Ternyata, kau masih tak tega meninggalkanku. Itu adalah diriku sendiri. Orang yang paling kucintai adalah diriku sendiri. Aku berjuang untuk mimpiku. Seperti nama seri ini. Aku akan membakar segalanya untuk diriku sendiri. Orang yang paling kau cintai adalah dirimu sendiri. Lalu bagaimana denganku, Shen Ziwan? Bukankah kau bilang mencintaiku? Masih tidak menyangka Anda akan datang ke pameran desainku. Sudah kukatakan, aku datang ke Kota Jiang hanya untuk Nona Shen. Pameran desainmu, pastinya aku tidak akan absen. Terima kasih Tuan Si. Terima kasih dapat pertimbangkan kerja sama yang kusarankan. Benar, perusahaan Si juga termasuk salah satu perusahaan perhiasan terkemuka. Dapat menggantikan keluargaku, menjadi mitra baru keluarga Shen. Baik, kita bicara detail lain waktu. Baik. Kak Ziwan, lihat anting-anting baru yang dibelikan Ting Chuan untukku. Katanya, warna ini sangat cocok denganku. Tidak seperti orang-orang tertentu. Desainnya bagus sekalipun, tidak bisa mempertahankan pria. Oh, batu zamrud ini sebenarnya terbuat dari kaca. Aku justru khawatir tidak ada yang mau membelinya. Lagi pula, hanya orang yang tidak punya selera sepertimu yang akan menganggapnya sebagai harta karun. Apa yang kau omongkan? Ini batu permata asli. Ting Chuan bilang harganya bernilai jutaan. Shen Ziwan, apa yang kamu lakukan? Kamu gila! Kancing tersembunyi ini letaknya di belakang telinga. Kamu taruh di depan. Telingamu tidak sakit tergesek. Shen Ziwan, berani-beraninya kamu menggajiku. Uangnya sudah dibayar, kamu hancurkan. Aku juga tidak akan merasa sayang. Kalau uangmu banyak sampai gatal, lanjutkan saja menghancurkannya. Ini cuma sepasang anting-anting saja. Ting Chuan akan membelikan banyak pasang untukku. Shen Ziwan, apakah Ting Chuan pernah membelikanmu anting-anting? Dengan apa kamu bandingkan dirimu denganku? Seseorang yang semakin kekurangan sesuatu akan semakin pamer tentang hal itu. Kamu selalu di hadapanku, Sok Jagoan. Apakah ingin mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu adalah pelakor? Shen Ziwan, aku akan menyobek mulutmu. Kamu pikirkan baik-baik. Ini adalah wilayah keluarga Shenku. Setelah memukul, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Sudahkah aku katakan padamu, ini adalah wilayah keluarga Shen. Jangan katakan aku menampakmu sekali, bahkan jika aku memukulmu lagi. 100 pukulan. Tak ada yang protes. Percayakah aku akan memberitahu Ting Chuan? Pergilah. Kalau dia datang, aku akan memukulnya juga. Shen Ziwan, kamu... Shen Ziwan! Shen Ziwan! Kak Ziwan, apakah Ting Chuan sekarang memanggilmu Wan Wan di ranjang? Coba tebak siapa yang dia panggil. Tidak percaya? Aku akan buktikan padamu. Kak Ziwan, aku hanya mengambil anting yang Ting Chuan berikan padamu. Mengapa kamu harus merusak anting itu? Memukulku dan mendorongku. Ting Chuan, lihat Kak Ziwan. Shen Ziwan! Shen Ziwan, kamu! Ting Chuan, wajahku sangat sakit. Wan-Wan, jangan nakal. Ikut aku pulang. Gu Ting Chuan, Wan-Wan yang biasa kamu panggil, sebenarnya siapa? Kamu.
Tentu saja, yang kupanggil adalah kamu. Benarkah? Lalu kamu memanggilnya apa? Juga Wan Wan? Wan Wan yang kamu panggil? Sebenarnya siapa? Kamu bisa bedakan? Bisakah kamu jangan berbuat semaumu? Kalau kamu merasa tidak nyaman, mulai hari ini, kalian berdua, kamu kembaliku, dia kembali lo, masing-masing tidak saling mengganggu. Kamu pasti puas dengan ini. Sekarang di hadapan kami berdua, kamu memanggil Luanyi Wan Wan, tapi kepadaku, kamu sebut nama lengkap. Siapa yang dekat dan siapa yang jauh, orang bodoh pun bisa melihatnya. Guting Chuan, dengarlah apa yang kamu katakan. Apakah itu ucapan manusia? Apakah kamu ingin di hadapan istrimu secara terang-terangan memelihara selingkuhan? Ting Chuan, bagaimana Kak Zikuan bisa berkata seperti itu tentangku? Wan Wan tak bersalah. Jangan kamu bilang begitu dia. Tidak bersalah? Wanita yang naik ke ranjang suami orang lain disebut tidak bersalah. Lalu bagaimana denganku yang dibohongi dan menjadi orang bodoh selama 10 tahun? Shen Zikuan, kamu adalah istriku, Guting Chuan, yang dinikahi secara resmi. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Ikut aku pulang. Shen Zikuan, kamu gila! Kenapa kamu memukul Ting Chuan? Kamu memukulku? Guting Chuan, selama 10 tahun ini, apakah kamu pernah menganggapku sebagai istrimu saat kamu berselingkuh dengan Luanyi? Pernahkah kamu berpikir aku adalah istrimu? Aku sudah memberimu muka, bukan? Kalau aku tidak menganggapmu sebagai istriku, apakah aku akan membiarkanmu memukulku sebelum aku marah? Ikut aku pulang. Guting Chuan, lepaskan. Aku ingin bercerai denganmu. Ting Chuan! Kak Ziwan, ini surat pengunduran diri yang kamu minta saya buatkan. Coba lihat, apakah masih ada yang kurang tepat. Bagus. Nanti saya akan pergi. Tolong berikan ini kepada Guting Chuan. Kak Ziwan, kamu benar-benar akan pergi? Ya. Kak Ziwan, bukankah ini jam tangan pasangan yang kamu desain untuk ulang tahun ke-10 dengan direktur gue? Sayang sekali kalau dibakar begitu saja. Ting Chuan, lihat desain cincin pasangan ini. Kamu suka? Setelah selesai dibuat, kita bisa memakainya. Melambangkan persatuan abadi. Tidak suka. Jangan ganggu saya bekerja. Dulu, bukankah kamu sangat menyukai desain saya? Yang suka desainmu adalah Wan Wan. Kamu seharusnya bicara padanya. Desainmu ini, menurutku tidak ada bedanya dengan toko perhiasan pinggir jalan. Sudah, tidak berarti lagi. Buang saja. Kamu datang tepat pada waktunya. Aku punya sesuatu untukmu. Shen Ziwan, kakakmu baru saja bilang ingin membatalkan semua kerja sama perhiasan dengan grupku. Dan dia bilang mitra kerja sama baru adalah keluarga Si. Apa yang sebenarnya kalian keluarga Shen lakukan? Tidak ada apa-apa. Awalnya, kita bekerja sama karena aku menikah denganmu. Sekarang kita bercerai. Wajar saja jika ditarik kembali. Kapan aku bilang ingin bercerai denganmu? Hidupmu adalah milikku. Matimu juga adalah milikku. Aku peringatkan kamu. Jangan pernah berpikir untuk bercerai denganku. Guting Chuan, aku tidak dijual kepadamu. Ini surat pengunduran diriku. Surat perjanjian perceraian. Belum disiapkan oleh pengacara. Nanti akan kuantar ke tanganmu. Shen Ziwan, jika kamu terus bersikap semaumu seperti ini, jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati pada Shen Group. Shen Ziwan, kamu benar-benar memukulku. Lepaskan. Guting Chuan, kata-kata yang kuberikan untuk Luanyi akan kuberikan juga padamu. Jika kamu berani lagi muncul di hadapanku, aku akan pukul kamu juga. Kamu tidak berbaik hati pada Shen Group? Coba saja sentuh Shen Group sedikit. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Lepaskan aku. Aku tanya, kamu mau kemana? Lepaskan. Kakak ipar, kakak Gu. Aku masuk karena lihat pintunya tidak terkunci. Mau kemana? Tunggu sebentar.
Malam itu sungguh menyenangkan, enak. Kak Gu, benarkah kau akan bercerai dengan Kak Ziwan? Kak Gu, bukan aku yang ingin mengkritikmu. Kak Ziwan sudah sangat baik padamu. Kau malah selalu melindungi. Luanya itu. Siapa yang tidak sakit hati? Menurutku, Kak Ziwan adalah tipe orang yang cocok untuk hidup bersama. Kenapa kau selalu bersikap dingin padanya? Jangan salahkan aku tidak menasihatimu kalau bukan karena Kak Ziwan sudah memilihmu. Aku ingin mengejarnya. Aku tidak akan bercerai dengannya. Kak Gu, kau harus membujuknya dengan baik. Apakah Kak Ziwan masih bisa marah padamu? Ting Chuan, sebentar lagi pulang kerja. Temannya aku makan hotpot. Aku mau yang super pedas. Wan, lain kali saja. Ma aku kambuh. Ting Chuan, aku ingin kau menemaniku. Ayo dong, ayo dong. Baiklah. Tunggu aku di luar sebentar. Ting Chuan, aku sudah memasak bubur. Perutmu tidak baik. Makanlah yang ringan. Bagaimana cara membujuknya? Di scene baru Kak Ziwan kan baru saja selesai. Aku ada ide. Persiapkan untuknya sebuah pesta perayaan, lalu tambahkan biola, bunga, balon, mercon. Bukankah dia akan berdamai denganmu dalam sekejap? Kak Gu, lihat restoran ini. Restoran teh ini adalah salah satu yang terbaik di Jiangcheng. Pernahkah kau membawa Kak Ziwan ke sini? Ziwan, Gu, Ting Chuan mengirimkan surat untukmu. Surat? Surat apa? Kedai teh, pulau terpencil. Lokasinya di Jalan Hongyul. Gu Ting Chuan yang manis ini ternyata mengundangmu makan malam. Itu pun di hari kamu berangkat ke negara M. Kamu pergi tidak? Tergantung suasana hatiku. Zivan, bagaimana kalau kamu coba pergi lihat? Kedai teh, pulau terpencil. Harganya sangat mahal. Kamu pergi habis-habisan. Coba Gu Ting Chuan. Sudah, aku tahu batasnya. Kamu cepat pergi. Zivan, jangan dorong aku lah. Cepat pergi. Ziva, kamu makan saja. Jangan sampai lulu. Jangan sampai kamu tertipu oleh kata-kata manisnya. Kak, aku ngantuk. Kamu cepat pergi. Kak Gu, nanti kamu ucapkan kata-kata lembut, wanita kan? Harus dibujuk. Wah, ke Jalan Hongyul. Tinggal setengah jam lagi. Pukul 8:30. Ziwan seharusnya sudah dalam perjalanan. Nona, sudah sampai. Waktunya hampir habis. Kak Ziwan, kapan dia pernah terlambat? Entahlah, kenapa dia belum datang? Datang. Kak Ziwan, kamu datang. Kenapa kamu? Ting Chuan, kenapa tidak boleh aku? Kamu benar-benar tidak ingin bertemu aku? Tuan Gu ini di stand up ya? Kakak Ziman, benarkah dia mau bercerai dengan kakku? Aneh, wajah Kak Gu hitam sekali. Siapa Tuan Gu Ting Chuan? Nona Shen menyuruhku mengantarkan sesuatu untukmu. Kakak Ziman sendiri tidak datang.
malah menyuruh kurir. Saya Guting Chuan. Shen Ziman. Dia menyuruhmu mengantarkan apa? Ini. Guting Chuan, surat perceraian sudah saya tanda tangani. Kamu dan Luanyi sangat ideal itu kunci saja. Jangan keluar merusak orang lain lagi. Mulai hari ini, hidup atau matimu tidak ada hubungannya lagi dengan Shen Ziman. Pesanan sudah sampai. Bintang 5, ya? Hah? Shen, Ziman, serius, barangnya sudah hilang. Ziman, kamu di mana? Shen Ziheng, mana Shen Ziman? Dia pergi kemana? Istrimu pergi kemana? Kamu sendiri tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Oh, maaf, aku lupa. Kalian berdua sudah bercerai. Ziman, sudah bukan istrimu lagi. Shen Ziheng, aku tanya kamu. Shen Ziman pergi kemana? Jangan bicara ngelantur, jangan bicara omong kosong. Jawab aku, dia pergi kemana sebenarnya? Buru-buru apa? Dia tidak akan lari. Lokasi sudah kukirim. Kalau kamu berani, datanglah. Kak, siapa yang meneleponmu? Bukan apa-apa. Cuma pemasok bahan baku yang pernah kerja sama sebelumnya. Aku kesal jadi kututup saja. Jangan khawatir berlebihan. Kak Ziwan, kamu benar-benar akan pergi? Aku pergi bekerja, bukan tidak akan kembali. Itu Guting Chuan. Tidak diangkat. Tidak ada gunanya diangkat. Huja, Wan takut petir. Aku akan tinggal menemaninya. Ulang tahunmu, besok kita rayakan lagi. Jangan manja. 对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。 Saya dan Nona Shen pesawatnya subuh. Setelah makan dengan kalian, harus segera berangkat. Masih, Ziwan kami nih, di antara para desainer paling cantik. Di antara para cantik paling pandai mendesain. Kamu tidak boleh menyusahkannya. Saya tahu. Kalian tenang saja. Cici, kalau kamu tidak tega berpisah denganku, ikutlah denganku ke M. Kebetulan, aku butuh asisten. Benarkah? Kalau pasti mau aku akan langsung mengundurkan diri. Semua diterima. Pak Gu, kenapa Anda datang? Pak Gu, kenapa Anda datang? Wang Kiki, di mana Shen Ziwan? Dia pergi ke bandara bersama si Mohan. Shen Ziheng, kamu sengaja? Ya, apa yang bisa kamu lakukan? Makanan pesanan yang dikirim adikku sudah diterima. Surat perjanjian perceraian. Kalau belum puas melihat, aku punya lagi di sini. Shen Ziheng, aku beritahu kamu, jangan cari gara-gara. Aku dan Shen Ziwan tidak akan bercerai. Guting Chuan, aku juga beritahu kamu. Ziwan adalah putri keluarga Shen kami. Dengan hak, apa kamu berulang kali memperlakukannya dengan hina? Kalau bukan karena Ziwan mencegah. Aku sudah lama menghajar kamu. Shen Ziheng, aku tanya kamu untuk terakhir kali. Shen Ziwan pergi kemana? Tebak. Masih mau pukul aku? Kalau bukan karena tidak ingin, membuat terlalu memalukan. Hari ini, kalau gigimu tidak copot, itu karena kamu menggigit kuat.
Lihat baik-baik. Wajah asli dari manis lembutmu itu. Ayo pergi. Kamu yang melakukannya. Ting Chuan, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Kamu sebaiknya berdoa agar Ziwan akan kembali bersamaku. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ting Chuan. Ting Chuan. Aku juga membangunkan sebuah rumah kaca untukmu di halaman belakang perusahaan. Kamu bisa memelihara berbagai jenis burung di dalamnya. Aku masih ingat karya pertamamu yang pernah kamu desain, yaitu tusuk konde yang terbuat dari bulu burung. Kamu tahu, karya pertamaku adalah tusuk konde. Iya, prototipenya adalah mahkota bulu burung milik Silehua di serial Zhenhuanzuan. Mahkota bulu burung. Lalu bagaimana kamu tahu bunga kesukaanku adalah tulip? Tidak hanya itu, aku tahu lebih banyak lagi. Kakak Shen, semoga sukses diterima di sekolah desain. Cuaca panas. Jangan lupa banyak minum air. Dulu, setiap hari ada seikat bunga tulip. Ternyata dari kamu. Sayangnya, setelah lulus kamu langsung menikah dengan Gu Tingchuan. Waktu itu kupikir yang penting kamu bahagia. Tapi siapa sangka, Gu Tingchuan orang tak tahu harga diri. Salahku yang buta. Memilih orang yang salah. Ting Chuan, cepat coba kue yang kubuat sendiri. Ini rasa favoritmu, keju jeruk nipis. Terlalu manis. Kamu makan sendiri saja. Aku tidak nafsu. Tapi waktu itu kamu bilang, kue yang kubuat kurang manis. Aku bilang begitu. Aku tidak ingat. Bisakah kamu jangan ganggu aku? Aku sedang sibuk. Pak Gu, proyek ini terlalu sulit. Desain Kak Ziwan sudah direvisi 27 kali. Pak Gu, kontraknya sudah ditandatangani. Sudah beberapa bulan. Kenapa tiba-tiba bisa? Tadi malam, aku membuatnya mabuk lagi. Lalu dia menandatanganinya. Sudahlah. Seorang wanita mengandalkan minuman untuk menandatangani kontrak. Apa yang bisa dibanggakan? Ting Chuan, burung peliharaanku mana? Bukankah kamu susah tidur? Burung-burung itu berkicau riuh. Sangat mengganggu. Aku sudah menyuruh orang memindahkannya. Oh ya, aku menyuruh orang menanam bunga mawar ini. Lily, bisa membuatmu tidur lebih nyenyak. Jauh lebih baik daripada burung-burung itu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Tapi yang susah tidur kan kamu. Kamu hanya melakukannya untuk dirimu sendiri kan? Shen Ziwan, Gu Tingchuan, kenapa kamu datang? ikut aku pulang? Pulang kemana? Pulang ke rumahmu dan Luwanyi.
Kita sudah bercerai. Aku juga sudah mengundurkan diri dari pekerjaan di grupku. Siapa kamu sampai berani mengatur aku? Surat pengunduran diri tidak kusetujui. Perjanjian cerai tidak kutandatangani. Aku bilang tidak cerai. Ya, tidak cerai. Sebelum aku marah, ikut aku pulang. Aku tidak perlu meminta persetujuanmu. Aku hanya perlu memberitahumu. Jika kamu tidak ingin berpisah dengan baik, maka kita akan berurusan di pengadilan. Shen Ziwan, apalagi yang kamu rusuh? Tuanku, jaga jarak aman. Aku tidak merusuh. Sebenarnya, kamu tidak pernah mengenalku. Kalau tidak, kamu seharusnya tahu, hatiku sudah bertekad bulat. Kita terus kasus selama 10 tahun, mana mungkin aku tidak mengenalmu? Benarkah? Kalau begitu aku tanya, apa makanan kesukaanku? Manis atau pedas? Manis. Pedas. Kamu yang suka makanan manis. Lalu, apa minuman kesukaanku? Kopi atau teh susu? Kopi. Ya, kopi. Di kantormu, ada mesin kopi? Air putih. Kamu yang suka kopi, jadi mesin kopi ditaruh di kantorku. Semuanya kesukaanmu. Jadi, bunga apa yang kusukai? Gardenia atau bunga persik? Mawar? Salah lagi. Aku ternyata benar-benar tidak mengenalnya. Tuanku, bunga favorit Ziwan adalah tulip. Kamu bahkan tidak tahu ini. Beraninya kamu bilang kamu mengenalnya. Apakah aku tahu? Itu urusanku. Apakah giliranmu untuk berbicara? Bagaimana kamu tahu apa yang disukainya? Guting Cuan, kamu mau apa? Lepaskan tanganku. Guting Cuan, kamu mau apa? Lepaskan tanganmu. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa. Guting Cuan, kamu gila ya? Dia sedang memecah belah hubungan suami istri kita. Kamu tidak bisa melihatnya. Kamu begitu percaya padanya. Kamu kira aku sama kamu? Percaya kata orang? Shen Ziwan, kamu. Oh. Shen Ziwan, kamu begitu buru-buru mengundurkan diri dari grupku. Datang jauh-jauh ke sini. Apakah untuk si Mohan? Apakah kalian sudah lama berselingkuh? Guting Cuan, omong kosong apa lagi? Bukankah begitu? Shen Ziwan, kamu berpura-pura begitu suci. Di belakang layar, kamu tetap menjadi pria lain, bermain mata. Guting Cuan, jangan karena kamu sendiri adalah lalat, lalu menganggap seluruh dunia sebagai tong sampah. Hubunganku dengan si Mohan bersih. Kamu sudah sejak awal berselingkuh dengannya. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu cepat menemukan pengganti? Kamu memukulku. Kamu memukulku untuk si Mohan? Ziwan, Bukan untuk si Mohan, tapi karena mulutmu kotor. Wan, aku. Aku bukan Wan. Jika kamu memanggilku dengan dua kata itu lagi, aku akan memukulmu lagi. Shen Ziwan, cepat atau lambat kamu harus pulang bersamaku. Pak, apakah Anda baru saja berkelahi dengan seseorang? Perlu saya hubungi polisi? Tidak perlu. Saya bertengkar dengan istri saya. Halo. Pak Gu, perbaikan CCTV Gu. Menemukan sebuah rekaman video tentang studio Nona Shen. Saya rasa Anda harus melihatnya. Cincin, ikatan hati abadi untuk Ting Cuan tercinta. Sebagai hadiah peringatan ulang tahun ke-10 kita. Sayangnya, orang yang paling dicintai Ting Cuan adalah aku. Kamu Shen Ziwan, masih bermimpi untuk mengikat hati abadi dengan Ting Cuan. Mimpi saja. Di mana wanita itu meletakkannya? Pasangan cincin itu diletakkan di sini saja.
Sekarang berilah ke rumah keluargaku. Jadikan aku sepasang cincin. Kirimkan secepatnya ke negara M untukku. Baik. Tunggu sampai Luani meluncurkan produk barunya. Lalu sebarkan video aku dan dia di ruang pendingin. Ziwan! Kenapa kau datang lagi? Ziwan, aku punya hadiah untukmu. Aku bawa cincinnya. Lihat, ini adalah cincin pasangan yang kamu siapkan khusus untuk ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Ting Chuan, lihat ini. Aku ambil dari studio. Kakak Ziwan, ini benar-benar cantik sekali. Tidak heran kakak Ziwan menyimpannya di dalam kotak. Aku cukup susah mendapatkannya. Cincin pasangan itu tinggalkan saja di sini. Kenapa kamu pelit sekali dengan cincin di kotak perhiasanmu itu? Kamu suka, buat lagi saja. Kalau Wan Wan suka, berikan saja padanya. Ziwa, mari kita mulai lagi. Cincinnya sudah kupakai kamu. Ting Chuan? Di kotak perhiasanku ada banyak cincin. Kenapa kamu begitu pelit? Kalau aku suka, aku bisa buat sendiri lagi. Kalau Luani suka, berikan saja padanya. Ziwan, bagaimana kamu bisa berkata begitu, hatiku? Sakit hati? Aku lebih pedih kamu. Ziwan, kamu? Kalau sampah, seharusnya dibuang. Ziwan, apa yang harus kulakukan? Agar kamu maafkanku? Apa harus keluarkan hatiku? Untuk kamu lihat, boleh? Aku berlutut minta maaf, boleh? Apa yang kuinginkanmu? Kamu tahu apa? Air yang tumpah tak bisa dikumpulkan. Kamu kumpulkan kembali air di botol ini. Aku akan pertimbangkan untuk kembali bersamamu. Ting Chuan, cukup. Air di botol ini tak bisa kamu kumpulkan. Seperti cincin yang sudah dibuang itu. Aku bilang, aku akan berubah. Bukankah aku memberimu kesempatan? Aku sudah bilang, di keluargaku kalau ada Luani jangan ada aku. Kalau ada aku, jangan ada dia. Kamu dengarkan? Orang sepertimu seumur hidup tidak akan bisa berubah. Aku... Masalahmu adalah Luani, kan? Apa kalau aku menyingkirkan Luani? Kamu baru akan memaafkanku. Asalkan aku menyingkirkan Luani, Ziwan akan kembali ke sisiku. Ayah, lihat. Ini desain perhiasan terbaruku. Bagus, kan? Anakku hebat sekali. Wan Wan, kamu kerjakan dengan baik. Itu Shen Ziwan. Mana bisa menandingi ide-ide cemerlang anakku. Dia sudah mengundurkan diri sejak lama. Sekarang, desainer andalan grup Gu adalah aku. Shen Ziwan, dia dan Gu Tingchuan sudah bercerai. Wan Wan, kamu harus cepat-cepat naik posisi. Ini menguntungkan keluarga kita. Ting, Luani, lihat sendiri. Petugas gudang dingin bilang kamu yang mengambil kunci gudang dingin. Aku menemukan kunci yang hilang.
Di saluran pembuangan gudang dingin. Ting Chuan, aku tidak. Tidak mengaku. Tidak apa-apa. Aku punya rekaman video. Tuanku, ini hanya kecelakaan. Bagaimana dengan Wan Wan? Dia juga terlalu mencintaimu. Lagi pula Shen Ziwan. Sekarang, baik-baik saja. Kamu lupakan saja. Lupakan. Ini tidak semudah itu. Ziwan di gudang dingin. Membeku sampai penuh luka. Ini tidak mungkin dilupakan begitu saja. Luwanyi, aku tanya. Bagaimana aku padamu? Lalu, mengapa kamu berulang kali mengincar Ziwan? Mengapa? Ting Chuan, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Mencintaiku? Kamu mencintaiku, jadi bisa membohongiku. Kamu mencintaiku, bisa menyakitiku. Tahukah kamu, cintamu sudah menyakitiku, bahkan lebih menyakiti wanita yang kucintai. Kamu mencintainya? Lalu aku bagaimana? Shen Ziwan sudah lama bercerai denganmu. Dia menyuruh kurir membawa pengeras suara memutuskan hubungan denganmu. Seluruh dunia sudah tahu. Seluruh kalangan, siapa yang tidak tahu? Sekarang menyesal sudah terlambat. Aku akan menikahinya lagi dan memperbaikinya dengan baik. Tapi sebelum itu, aku harus menyingkirkanmu dulu. Aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, kamu menyerahkan diri. Kedua, aku yang akan mengirimmu ke penjara. Gu Tingchuan dan Shen Ziwan sudah tidak menuntut lagi. Mengapa kamu harus menghabisi sampai tuntas? Keluarga Kumu besar, keluarga Luku juga besar. Mudah diganggu? Kamu bisa coba. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Gu Ting Chuan, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku dan kamu sahabat sejak kecil, tumbuh besar bersama. Kau pernah bilang akan melindungiku. Aku melindungimu? Justru membuatmu memaksa gadis yang kucintai ke tepi jurang. Luwanyi, coba kamu tanyakan pada hati nuranimu sendiri. Apakah aku belum cukup baik padamu? Ting Chuan, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Apakah itu salah? Cintamu adalah racun. Menghancurkan aku dan lebih menghancurkan dia. Dulu, saat Ziwan di gudang es, hampir mati kedinginan. Aku masih kasihan. Menanyamu apakah kamu tidak merasa teraniaya. Otakku benar-benar terjepit pintu sampai tertipu olehmu selama 10 tahun. Kamu pikir Shen Ziwan akan memaafkanmu? Jangan harap. Saat dia demam tinggi, 39 derajat. Dengan satu telepon dariku, kamu tinggalkan dia sendirian. Di rumah, di gudang es. Untuk menyelamatkanku, kamu mengabaikannya. Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Dengan satu telepon dariku, kamu tinggalkan dia sendirian di tengah hujan. Oh, bahkan cincin ulang tahun ke-10 yang dirancang untuk kalian, kamu bisa memberikannya padaku. Shen Ziwan tidak mungkin memaafkanmu. Jika dia memaafkanmu, lalu dia pasti orang yang sangat baik hati. Kak, maksudmu Luwanyi hilang? Ya, video di gudang es itu membuatnya dicaci habis-habisan. Dia yang dulunya adalah putri keluarga Lu yang terhormat, ini menjadi anjing terlantar yang dibenci semua orang. Luwanyi dari grup Lu terlibat skandal plagiarisme. Harga saham Lu Group terus turun selama 1 bulan. Presiden Direktur Gu Tingchuan membeli saham Lu Group secara agresif. Keluarga Lu hampir bangkrut. Luwanyi toh pernah dekat dengan Gu Tingchuan. Dia bisa berbalik teka. Langsung hancurkan keluarga Lu. Ziwan, kenapa diam saja? Kak, aku tahu. Luwanyi tidak akan bisa kabur. Sisanya, serahkan saja pada polisi. Aku sudah mempersiapkan pameran desain baru. Kamu mau datang? Pameran desain adikku, pasti aku datang. Tunggukah kamu? Ziwan, aku dengar Gu Tingchuan pergi ke luar negeri lagi. Mungkin mencari kamu. Apa rencanamu? Tidak ada rencana. Aku dan dia sudah tidak mungkin rujuk lagi. Kak, aku masih ada urusan. Aku tutup telepon dulu. Siapa? Masuk. Ziwan, lokasi pameran desain sudah ditemukan. Kamu mau periksa? Baiklah, aku juga ingin memastikan beberapa detail. Ayo pergi. Asli, di sini Shen. Maaf, saya tidak bisa menghentikannya. Tidak usah khawatir. Saya yang akan menanganinya. Ziwan, kamu sudah lihat berita belum? Aku sudah menyingkirkan Luwanyi dan keluarga lo. Semuanya sudah aku selesaikan. Bisakah kamu
Memaafkanku kali ini. Pulanglah bersamaku. Pago, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Memaksa terus-menerus sudah tidak pantas lagi. Apa hubungannya denganmu? Apa hakmu untuk berbicara di sini? Guting Chuan, kita sudah selesai. Ziwan, aku sudah menyingkirkan Luanyi. Dia juga tidak akan merusak hubungan kita lagi. Ziwan, aku benar-benar ingin memulai kembali. Bisakah kamu beriku kesempatan lagi? Kumohon. Guting Chuan, sudah sering kukatakan, masalah antara kita bukanlah Luanyi, melainkan dirimu yang selalu ingin berselingkuh untuk sensasi. Kenapa kamu tidak mengerti? Aku akan berubah. Ziwan, aku benar-benar ingin memulai kembali, Ziwan. Berikan aku kesempatan lagi. Kumohon. Guting Chuan, jika aku memaafkanmu, dan semua yang kau lakukan padaku, itu terlalu tidak adil. Bagi diriku yang pernah menderita. Aku? Beberapa orang, jika terlewatkan, berarti selamanya. Aku masih harus mempersiapkan pameran perhiasanku. Tidak usah kuantar. Ziwan, Aku masih punya hadiah untukmu. Ziwan, desain kali ini sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Jauh lebih ceria. Desainnya kah? Bisa terpengaruhi hati. Dulu, aku selalu berusaha menyenangkan Guting Chuan. Kali ini aku melakukannya untuk diriku sendiri. Aku benar-benar merasa senang. Kak, lihat kancing mazat ini. Aku mendesainnya untukmu. Setelah pameran selesai, aku akan minta asisten memberikannya padamu. Bagus. Aku tidak menyangka kamu masih ingat padaku. Kamu kan kakak yang paling aku sayangi. Ziwan, sebentar lagi jam 12. Karya utama pameranmu akan segera ditampilkan. Baik. Selamat datang di pameran desain baru saya. Tema kali ini yaitu baru lahir, berarti lepaskan yang lalu dan menyambut masa depan. Selanjutnya, silakan nikmati karya utama saya. Percaya diri, bersinar. Inilah sosok Shen Ziwan yang seharusnya. 是他，他不是失踪了吗？ Kalung batu permata ungu ini benar-benar berlebihan. Seluruh set ini terbuat dari kristal ametis. Aku sekarang suka sekali dengan yang mencolok seperti ini. Yang kuinginkan adalah gaya mewah seperti ini. Ada apa? Desain Ziwan diganti. Ini bukan karyanya. Desain penutup Nona Shen ini sangat bagus. Bagus apa? Ini jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Ini bukan cuma jauh lebih buruk, ini sama sekali tidak mirip. Dibuat oleh orang yang sama. Desain ini sepertinya agak familiar. Sepertinya karya Luanyi. Bukan sepertinya. Ini memang karya Luanyi. Shen Ziwan melaporkan Luanyi menjiplak. Karya Luanyi tidak semuanya sempat dipamerkan. Beruntung pernah melihat gambar internalnya. Ini adalah karya Luanyi. Shen Ziwan yang menjiplak? Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini? Shen Ziwan menjiplak. Shen Ziwan melakukan plagiarisme. Omong kosong apa? Mana mungkin adikku menjiplak? Dengar semua, aku tidak menjiplak. Desain kali ini Benar. Shen Ziwan memang menjiplak. Bukankah itu Luanyi? Shen Ziwan dengan sengaja memfitnahku menjiplak. Padahal dia sendiri yang penjiplak. Semuanya adalah ulahnya untuk membalas dendam padaku. Aku punya bukti. Nona Lu, mengapa Anda mengatakan ini adalah balas dendam Nona Shen terhadap Anda? Apa dasarnya? Ada suami Shen Ziwan, Guting Chuan, berselingkuh setelah menikah. Aku adalah wanita simpanannya. Wanita simpanan? Bahaya. Jadi, Shen Ziwan untuk membalas dendam padaku dengan sengaja memfitnahku. Luanyi, kamu benar-benar berniat untuk mengajakku mati bersama. Aku sudah dijebak dengan Guting Chuan hingga tidak punya jalan hidup. Keluarga lu bangkrut. Aku jadi tikus jalanan. Mengapa kamu bisa bersinar di sini? Aku tidak bisa hidup
Kamu dan Gu Tingchuan juga jangan berharap baik-baik saja. Semuanya, lihatlah layar besar. Wow, ini terlalu hebat. Direktur Gu kok bisa begini ya? Selingkuh terlalu brengsek. Ya ampun, Direktur Gu dan Nona Lu ternyata. Makanya Nona Shen bercerai. Siapa tahan ini? Shen Jiwan, kamu dengan sengaja melaporkanku melakukan plagiarisme. Gu Tingchuan mengakui Shishi Dropler. Kalian berdua menyalahkan saya atas perceraian kalian. Benar-benar sesuai dengan pepatah, bukan satu keluarga tidak akan masuk ke satu pintu. Luanyi, kamu benar-benar keras kepala. Saya? Luanyi, jika kamu terus berulah, jangan salahkan saya tidak akan bersikap baik. Menurut saya, Shen Ziwan tidak berani melakukan apapun pada suami yang berselingkuh. Dia hanya berani menarget Lu Wanyi. Ini kan menindas yang lemah. Bagaimana bisa disebut menindas yang lemah? Dalam satu selimut, tidak mungkin ada dua jenis orang. Mereka berdua sama-sama bukan orang baik. Luanyi, jangan main-main lagi. Matikan layarnya. Gu Tingchuan, aku dan kamu tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimana bisa kamu melakukan seperti ini? Kamu dan Shen Ziwan. Saat kamu menikah, kamu juga tidak pernah menolakku. Kamu memang bermain dua hati. Shen Ziwan, mengapa hanya aku yang kamu sakiti? Tidak tegar dengan suami kesayanganmu ya? Kamu telah menghancurkanku. Kamu juga jangan berharap hidup tenang. Luanyi, aku mulai merasa kasihan padamu. Kasihan padaku. Kamu si imut. Berdasarkan apa kasihan padaku? Aku kasihan padamu. Demi seorang pria yang tidak layak, kamu menyia-nyiakan seluruh masa mudamu. Hidupmu menjadi bahan tertawaan. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Selamanya tidak akan bisa. Semuanya, aku tidak menjiplak. Ini bukan karyaku. Seseorang telah mengganti karya pamungkasku. Aku sudah menyuruh asistenku untuk mengambil buktinya. Bakat Zumucha. Bakatnya itu didapat dengan mencuri kehidupan orang lain dan kerja keras mereka. Omong kosong. Semuanya, meskipun proses kami ada kelalaian, tapi inti dari tender adalah desain itu sendiri. Desain putra saya, Mu Chen, dimenangkan dengan kemampuan asli. Ningzi, selain ulangi fitnah saya, apalagi yang bisa kau lakukan? Masalah gue itu dulu memang terinspirasi oleh kakak saya. Tapi proposal hari ini, setiap garisnya adalah hasil kerja keras saya sendiri. Kerja keras? Su Mu Chen, kau bilang ini kerja kerasmu. Saat kau mengatakannya, hatimu tidak sakit. Silakan lihat proposal Tuan Zhou. Dengan karya Tuan Zhou Mingze yang dibuat 4 tahun lalu, naskah tangan yang belum pernah terlihat, hampir identik. Berani kau bilang ini kebetulan? Ini jelas-jelas menjiplak. Ini aneh. Jika penulis aslinya ada di keluarga mereka. Proyek sebesar ini, mengapa dari awal sampai akhir? Zhou Mu Chen yang tampil? Yang asli mana? Jangan-jangan keluarga Zhou ingin mempopulerkan Zhou Mu Chen, tapi kemampuannya tidak cukup. Hanya bisa pakai karya kakaknya sendiri untuk pamer. Pak Zhou, tolong tunjukkan putra sulungmu yang berbakat asli itu. Keluar dan tunjukkan diri. Karya pamungkas Shen Ziwan. Di atas ada kamera pengawas. Bukankah kamera pengawas itu sudah lama tidak dinyalakan? Bagaimana Nona tahu bahwa kamera itu sudah lama tidak dinyalakan? Nona Lu benar, tapi tadi malam saya menyuruh orang menyalakannya. Apa? Teman saya mendapat kabar bahwa Lu Wanyi menyelinap masuk ke negara M. Saya sedia, datang untuk mencarimu. Mencariku? Dia seorang perempuan. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Tidak tahu, lebih baik berhati-hati. Risiko minum sangat tinggi, saya tidak berpikir. Dia mengambil risiko sebesar itu hanya untuk bersenang-senang. Pasti ada tujuan lain di baliknya. Baiklah, saya akan menyewa pengawal. Nyalakan semua kamera di tempat acara. Pasang lebih banyak lagi kamera lubang jarum, terutama yang mengangkat barang-barang kamera ini. Baik. Ternyata benar-benar dia. Tidak,
Semua ini palsu. Si Mohan. Kamu dan Shen Zihan bekerja sama untuk menjerumuskanku. Sampai sekarang masih berani membantah. Maukah kamu mendengarkan? Umamanmu saat membuka kunci direkam dengan jelas oleh kamera pengawas. Shen Zihan, aku akan membuatmu terkenal. Kamu dan Kuting Chuan, pergilah ke neraka. Ternyata dia yang menukar produknya. Sangat jahat. Berani sekali dia menuduh orang lain menjiplak. Ternyata dia Allah, si penculik. Dasar kecil manis, apa salah adikku kamu? Hingga kau tega menjerumuskannya. Sabah, antar Nona Lu ke kantor polisi. Shen Zihan, pergilah ke neraka. Shen Ziwan, kamu pergi ke sana. Guting Chuan, kamu juga bukan orang baik. Kamu juga pergi ke sana. Shen Ziwan, kamu pikir kamu menang? Guting Chuan bisa memperlakukan saya seperti ini? Dia juga bisa memperlakukanmu seperti itu? Kalian tidak akan berakhir baik. Ziwan, saya sudah menemukan cincinnya kembali. Kamu pernah bilang, jika saya menemukan kembali cincinnya, air yang tumpah bisa diambil kembali. Ziwan, bisakah kamu memaafkan saya? Kuting Chuan, apa yang harus saya lakukan agar kamu mengerti? Setelah terlewat, ya sudah terlewat. Maaf para tamu, ada sedikit gangguan. Hari ini, semua karya saya dijual dengan diskon 10%. Semoga kalian menikmati hari yang menyenangkan. Bagus sekali. Haba! Ziwan, kamu tidak boleh pergi. Saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Permintaan maafmu terlalu terlambat. Saya tidak punya kewajiban untuk terus menunggumu di tempat yang sama. Ziwan, Terima kasih, Mohan. sama-sama. Aku tahu meski tanpa aku, kau pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Aku ini putri keluarga Shen. Mana mungkin tidak punya kemampuan untuk menangani krisis kecil ini. Ziwan, aku punya sesuatu untukmu. Apa? Ziwan, beri aku satu kesempatan. Aku ingin merawatmu. Mohan, pertama-tama, aku sangat menghargai perhatianmu. Tapi aku baru saja keluar dari sebuah pernikahan. Dan tidak ingin terburu-buru masuk ke hubungan baru. Semoga kamu bisa mengerti. Kedua, aku adalah Shen Ziwan. Aku tidak ingin lagi menjadi nyonya siapapun. Ziwan, aku sungguh-sungguh menyukaimu. Shen Ziwan yang berusia 18 tahun pasti akan sangat senang mendengar kata-kata ini. Tapi Shen Ziwan hari ini sudah 28 tahun. Mohan, kita hanya bisa menjadi teman karena aku sudah tidak membutuhkan cinta lagi. Shen Ziwan yang 28 tahun hanya hidup untuk dirinya sendiri.